tidak berkembang. Di PBB ada satu bidang khusus yang bicara tentang organik, tentang save the world, tentang program-program penyelamatan alam. Saya mau katakan jujur, mereka adalah orang-orang yang sangat berkepentingan untuk mencari uang. Karena uangnya organik, uangnya bicara green, uangnya bicara tentang save the world, itu adalah tanda kutip ya mirip-mirip dengan preman dunia. Dan itu uangnya ngeri. Dan itu bisa dipakai untuk menekan banyak bangsa. Kalau kita berpacu ke organik yang seperti itu, saya katakan, saya jamin impossible. Buktinya impossible kenapa? Sertifikat itu bisa dibeli namanya. Berarti ternyata keluarnya sertifikat organik itu adalah ajang untuk bisa cari uang. Karena itu yang saya tekankan, organik kita berbeda. Organik bukan hanya non-pestisida, bukan hanya non-kimia, bukan hanya non-residu, tapi organik kita adalah teratur dan seimbang. Kalau Bapak Ibu besok bilang pertanian organik, jangan berpacu ke sertifikat, jangan kejar sertifikat. Saya memilih jalan yang paling sulit membangun pertanian organik itu dengan membangun trust, kepercayaan. Banyak orang gara-gara mengejar organik karena kepingin mendapatkan harga yang mahal. Orang mengejar organik gara-gara kepingin dia levelnya naik, keren. Kalau di seluruh dunia orang bilang pertanian organik, Bapak Ibu kalau ketemu asosiasi ini, orangnya nyentrik semuanya. Keren-keren semuanya. Tetapi saya mau katakan jujur, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita menjadi petani organik adalah petani yang teratur dan seimbang. Teratur dan seimbang itu didasari kata besar, yaitu nama tanggung jawab. Tanggung jawab kita ke siapa? Yang pertama, tanggung jawab kita pertama kali kepada Tuhan. Karena Dialah yang menciptakan bumi dengan segala isinya. Yang kedua, tanggung jawab kita kepada ciptaannya atau alam, termasuk bumi dan segala isinya. Dan tanggung jawab ketiga kepada pasarnya, yaitu manusia. Karena itu kita mengatakan bertani adalah ibadah. Dari dasar ini Bapak Ibu saya simpulkan, apakah tani? Tawakal, amanah, niat, ibadah. Bertani bukan bisnis. Bertani bukan hanya mencari uang. Bertani bukan hanya kepingin jadi orang kaya. Bertani bukan hanya menjadi orang yang hebat, tetapi percaya orang yang bertani bermotivasi mencari profit, keuntungan, saya jamin 100%. Baik. Ingat, pertanian kita pernah dibangun luar biasa. Salah satunya konglomerat Indonesia, Bapak Ibu tahu, yang selalu pakai celana pendek. Tahu ya? Membangun banyak konsep-konsep pertanian. Apakah itu terjalan? Selesai. Banyak raksasa-raksasa Indonesia yang membangun pertanian, saya jamin selesai. Modal bukan miliar, triliun dari keluarga. Kenapa kok saya katakan itu bisa selesai? Karena mereka tidak bangun dari akarnya. Saya berharap satu, kita akan belajar bersama-sama
menjadi petani yang bertanggung jawab, petani yang organik. Kalau itu nanti kata organik yang berikutnya, ada militer organik. Itu Bapak Ibu kalau dengar kata militer organik itu apa namanya? Masa militer yang non kimia? Serius saya mau tanya. Pernah dengar nggak militer organik? Militer tanpa pestisida. Militer organik itu begini Bapak Ibu. Kalau ada militer dengan cap organik, taruh di hutan sendiri, ya kayak jenisnya si perang sendiri dan pasti menang itu, kayak Rendu. Rendu itu termasuk militer organik. Bukan imajiner, Pak. Indonesia juga punya pasukan militer organik. Tapi percayalah kalau Bapak Ibu ketemu dia, Bapak Ibu tidak tahu kalau dia seorang militer yang ahli segalanya. Ya, kalau level-level seperti Denjaka dan sebagainya, mereka adalah militer-militer organik. Berangkat sendiri bisa mengacaukan seluruh pasukan musuh. Kenapa bisa seperti itu? Petani organik, taruh di mana Bapak Ibu harus hidup. Bapak Ibu dengar statement saya ketika saya mengatakan taruh saya di hutan sekalipun 3 tahun tetap jadi miliarder. Nanti yang pajak-pajak bingung hitungnya. Belum waktunya. Nanti kalau Bapak Ibu semua sudah jadi, saya akan ngomong tentang perpajakan. Saya akan ngomong tentang perpajakan. Bangsa kita ini kiblatnya terlalu ke barat, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat ya, jangan raja-raja dulu. Raja yang bijaksana pasti membebaskan rakyatnya dari pajak. Betul atau tidak? Bukan mengeruk dari pajak. Karena sumber daya alam kita harusnya cukup untuk menghidupi negara. Makanya dibuat BUMN. Yang keren kan satu, BUMN selalu bangkrut. Betul atau betul? Ini siapa yang salah? Sudah monopoli, sudah punya negara, punya asetnya negara, rugi lagi, kan keren itu. Dan di situ orang-orang pintar semuanya. Sudah, jangan mengkritik mereka. Lihat saja, tetapi jadilah masyarakat yang bertanggung jawab. Bapak Ibu mau menjadi pahlawan untuk bangsa ini. Di tengah carut marutnya negara hari ini, dan saya yakin siapapun presidennya akan sulit sekali melewati fase ini. Karena Bapak Ibu berada di fase perubahan. Karena Bapak Ibu berada di titik nadirnya peradaban. Karena sebentar lagi kita akan masuk di dalam peradaban baru yang tidak mungkin kita hindari, di mana teknologi akan menjadi penguasa semuanya. Saya ulangi ya, teknologi akan menjadi penguasa semuanya. Siapa kemarin yang unggul ChatGPT? Ada? ChatGPT Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu bayar sekretaris, tidak perlu bayar penasehat, tidak perlu bayar profesor, tidak perlu bayar orang pintar, cukup bayar 300.000 tiap bulan, dapat orang terhebat di dunia. Bapak Ibu kepengen buat formula rumusnya pupuk terbaik, hanya butuh 2 atau maksimal lah 2 menit. Dia bisa kumpulkan data seluruh dunia dan ketemu formula. Berarti guru kita siapa? AI. Data dari seluruh dunia masuk ke situ. Ya termasuk saya memberikan dia tambah pintar. Karena kita tampil di YouTube, tampil di sosmed. Gak masalah, ada waktunya nanti ketika saya stop. Sekarang saya isi dulu biar tambah pintar semuanya, biar nimbang antara yang barat dengan yang Indonesia. Karena apa? Dia punya komputer dan cuma bisa membaca dan hasilnya di situ.
Sekarang Bapak Ibu akan gunakan kesempatan atau gunakan teknologi untuk ambil ilmunya. Tapi dasar-dasarnya saya akan ajarkan kepada Bapak Ibu. Karena 3 hal kok yang dicari orang. Orang itu selalu kepingin sehat, sama saya. Sehat ini juga setuju Pak dari Bapak anggota, mantan anggota Dewan. Kalau kita semua sehat, efeknya jelek. Sedih atau enggak kira-kira? Sudah, kalau kita semua sehat, itu efeknya jelek. Rumah sakit bisa sepi Bapak Ibu. Pabrik obat berkurang jauh sekali. Betul atau betul? Pangsa pasarnya mereka habis. Karena umur kita lebih lama dan kita sehat. Kenapa saya katakan ini penting sehat? Saya mau katakan jujur. PKO kita, bahan kimia obat Bapak Ibu, 99% impor. Kalau pertanian organik Indonesia berkembang pesat, mereka yang marah. Karena target mereka adalah semua rakyat Indonesia harus minum obat. Tahu tujuannya apa? Supaya bukan sakitnya apa? Supaya tergantung. Kalau perang Bapak Ibu, tidak usah pakai bom, tidak usah pakai senapan, stop obatnya, mati semua. Sebentar, pernah mikir ke situ enggak? Siapa yang sudah kegantungan obat hipertensi? Coba berani enggak stop obat hipertensi? Wah salah. Berani enggak stop obat diabetes? Wah salah. Jangankan gitu, berani enggak stop obat analgesik yang untuk asam urat kolesterol seandainya? Selesai. Karena itu obat harus menjadi nomor 1 di dunia bagi mereka. Bapak Ibu yang beriman sekali, saya minta maaf, sakti mana obat sama Gusti Allahnya Bapak Ibu? Serius? Kalau sudah kesakitan, doanya sudah kencang atau enggak? Iman pun bisa runtuh. Iman pun bisa jatuh. Karena itu saya minta tolong. Belum pernah saya bahas ini sebelumnya. Kenapa saya ngotot sekali bangun kesehatan. Dan gerakan saya ekstrim Bapak Ibu. Dilarang sakit. Bapak Ibu setuju enggak kalau kita dilarang sakit? Setuju. Jangan mau sakit. Berapapun harta Bapak Ibu. Saya ngobati orang Bapak Ibu, saya minta maaf. Saya pernah suatu hari ngobati orang tukang jahitnya bajunya presiden. Sakitnya dia itu sepele, autoimun rakitis namanya. Tulang-tulang ini tidak bisa ditekuk, kaku semua. Sekali berobat ke Singapura 2M. Saya bilang ke dia, oh kerja 10-20 tahun, walaupun menghasilkan miliaran, kalau sudah sakit seperti itu, tidak sampai 2 tahun ludes. Betul atau betul? Sekali berobat 2M. Orang-orang kaya kalau berobat Bapak Ibu percaya, saya paling sering karena produk obat saya kalau ketemu mereka dianggap sampah. Karena harganya terlalu murah. Sedangkan saya harus menghitung harga produksi obat ini Bapak Ibu, saya harus lebih murah dari semuanya. Karena itu Pak Bambang itu sering sakit hati, Pak buat obat yang harga 10 juta gitu. Dan percaya kalau orang Indonesia dikasih harga mahal lebih senang yang beli. Karena orang Indonesia kan selalu berpikiran yang mahal itu padahal bohong, belum tentu. Yang terbaik itu apa? Mandiri kesehatan.
Kenapa saya harus mempersiapkan petani-petani yang bisa membangun kesehatan? Saya mau katakan jujur, ini ilmu sebenarnya mahal sekali. Kata-kata your food is your medicine. Makananmu adalah obatmu, itu ilmu yang paling mahal. Cuma di sini aja kita kebiasa. Semua pelatihan saya, Bapak Ibu, baik pelatihan 2 hari, 3 hari, seminggu, semua konsep saya, orang datang dengan banyak penyakit, dan kita akan buktikan hanya dengan makan sehat, dengan minum-minuman yang sederhana, kita jamin Bapak Ibu pulang pasti jauh lebih sehat. Padahal hanya lewat makan. Bapak Ibu ada yang pernah ikut pelatihan di sini? Pelatihan umum? Ada enggak? Pelatihan sehari full sudah capek atau tidak? Ngantuk, capek, lemas, betul ya? Pelatihan pernah enggak pelatihan jam 7 pagi sampai jam 11 malam? Pelatihan yang 1 minggu itu Bapak Ibu jam 7 pagi sampai jam 10 setengah 11 tiap hari. Logikanya pulang tepar atau sehat? Dan Bapak Ibu nanti tanya, lihat testimoninya teman-teman semuanya, pulang akan sehat, pulang akan segar. Padahal hanya makanan, tapi minta maaf. Kalau di sini kan enak, Bapak Ibu cuma disuruh makan aja kan. Kalau di rumah kan tidak mau jalankan. Karena apa? Masih harus makan sayurnya sendiri, masak sendiri. Nah itu jadi kumat lagi nanti. Tapi tolong, Bapak Ibu sudah datang ke sini belajar dan mau menjadi orang-orang yang berubah, jadi berkah. Bagaimana kita bisa membangun kesehatan Indonesia? Kalau kita ada jadi testimoni. Ketika saya buat gerakan dilarang sakit, Bapak itu berat bagi saya. Karena apa? Saya sendiri pun juga tidak boleh sakit. Betul atau tidak? Siapa kemarin yang iri karena saya bisa sispek lagi? Ada orang belakang. Percayalah Bapak Ibu. Dulu berat badan saya itu 105. Saya usahanya macam-macam. Saya dari rumah ke kantor saya di pusat ya, yang di Mojokerto, jaraknya kurang lebih 8 kilo. Setiap pagi saya berangkat ke kantor jalan kaki. Jam 5 saya berangkat sampai di kantor jam 6, mandi di kantor. Terus ketika saya bangun yang di Dawar ya, dari Dawar itu sekitar 17-18 km dari Gresik, Bapak Kepala Sekolah ya, Pak Roy ya, betul ya Pak Roy. Ini tahu tempat saya Bapak Ibu karena sering bapak muridnya ke sana dulu. Saya naik sepeda angin. Setiap pagi saya berangkat jam 5 ke Dawar itu sekitar hampir 20 kilo saya naik sepeda angin. Kepinginnya apa? Kepinginnya ideal. Dan percaya bukan tambah kurus Bapak Ibu, otot saya tambah besar. Saya sampai bingung diet apa lagi. Saya tidak tahu caranya, akhirnya saya ambil cara terakhir. Kalau orang tertentu potong usus, betul kan? Supaya pencernaannya terbuah. Tapi saya tidak pakai cara itu. Yang saya ingatkan satu, kita harus kembali ke muda. Namanya rejuvenate. Akhirnya saya sudah tenang. Besok diajari Pak Bapak cara buat obatnya. Syaratnya satu, daki gunung dulu. Daki gunung kalau boleh gunungnya Gunung Lawu. Karena tempatnya ada di sana. Sebenarnya ada juga mungkin di Arjuna, tapi Arjuna saya tidak pernah naik, Bapak. Di mana gunung yang ada asap belerang. Tahu belerang? Ya. Asap belerang. Di situ ada pohon namanya Santigi Gunung. Santigi Gunung. Kalau di bahasa lain namanya daun dayang suli. Saya kasih resepnya karena saya tidak akan jual produk ini. Saya dulu mau jual produk ini rejuvenate. Tapi ketika saya minum obat itu, kekuatan saya kembali mundur 20 tahun.
Saya takut Bapak Ibu. Saya takutnya satu, kalau Bapak Ibu nanti awet muda, nggak tua-tua, bahaya. Nanti nggak punya teman. Saya minum produk ini hanya setahun. Ketika saya minum produk ini, setelah saya minum, saya lihat semua kekuatan saya mundur. Bahkan wajah saya ini seperti tahun 2010. Saya tahunya itu kalau saya lihat Facebook itu ini wajah tahun 2010. Cuma rambut aja saya tidak kasih obat, tetap biar putih nggak apa-apa. Nanti kalau rambut jadi hitam lagi bahaya lagi. Kenapa saya seperti itu? Saya mau katakan jujur. Kita kalau tambah tua, teman-teman saya banyak yang meninggal Bapak Ibu. Saya sebagai ilmuwan, saya sebagai formulator, kita punya asosiasi, kita punya kelompok penemu bersama banyak profesor. Satu meninggal. Terus saya berpikir satu, lah kalau teman-teman saya meninggal, teman saya nanti siapa? Saya tidak punya teman lagi. Makanya saya kalau dulu kepingin kawin hidup. Tapi saya pikir itu tidak baik. Karena itu yang saya lakukan, kita berubah. Saya kepingin jadi wajar aja. Ya, kepingin 70 tahun lebih sedikit aja meninggal begitu. Ya tidak lama-lama menemui dulu. Gak kayak di Jepang 90 tahun akhirnya kesepian. Sehingga orang Jepang paling banyak kesepian Bapak Ibu. Karena temannya sudah meninggal, ngomong sama cucunya gak nyambung. Coba bayangkan Bapak Ibu yang sekarang sedang berjuang, kalau ngomong sama teman atau sama cucu. Kalau sama cucu itu bukan cerita, tutur-tutur. Betul atau tidak? Kalau sesama usia itu namanya cerita, curhat. Dan tahu yang dicurhatkan apa? Bukan kesehatan, Pak, kesusahan. Kesusahan kita. Dan itu penting. Kenapa saya ceritakan ini? Kunci keberhasilan Bapak Ibu akan banyak melewati kesusahan. Saya ulangi ya. Kunci kebahagiaan Bapak Ibu nanti akan melewati banyaknya kesusahan. Langkah demi langkah ini susah. Karena angkatan ini sangat mungkin ya, ada yang kepingin diajari sampai ngangkul dan nanam. Ada juga yang atas, karena itu yang di atas jangan bosan dengan yang di bawah, betul ya? Saya dengan lari saya jelaskan semuanya supaya kita sama-sama paham. Goal kita adalah sehat Bapak Ibu, dan sehat ini mahal. Kalau sudah tua itu sakit. Karena itu gerakan saya dilarang sakit. Banyak orang protes ketika saya ngomong, Pak, siapa yang mau sakit? Betul atau tidak? Di antara Bapak Ibu siapa yang mau sakit? Ada atau tidak? Pasti semua kepingin tidak mau sakit. Penyakitnya itu loh Pak, tahu-tahu datang, bohong. Gak ada penyakit tahu-tahu datang kecuali kecelakaan, kecuali trauma, tabrakan, jatuh, dan lain sebagainya. Tapi yang lainnya, semua penyakit itu kita sudah tahu tanda-tandanya. Apakah yang menyebabkan kita sakit? Karena kita ngundang penyakit. Menyakitkan enggak kata-kata ini? Kenapa kita mengundang penyakit? Saya kasih contoh. Bapak Ibu tahu enggak makanan sehat dengan makanan yang tidak sehat? Sudah tahu atau tidak? Tahu. Bapak Ibu kalau makan pilih yang sehat atau yang tidak sehat? Jujur. Bohong. Yang sehat, tapi bohong. Pilih yang sehat atau yang enak? Yang sehat. Lakunya rumah ingat baik-baik. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Sudah, saya cuma bisa kayak itu aja. Betul atau tidak? Yang enak-enak itu menurut kita berarti kita sering tidak makannya. Sering. Coba saya nalarkan dulu Bapak Ibu, santai saja. Lihat. Kalau enak menurut kita, belum tentu enak menurut orang lain ya. Enak menurut kita berarti jadi makanan favorit tidak? Ya.
Berarti sering atau tidak? Yang lain ditinggalkan kan, milih yang enak-enak menurut kita kan? Akibatnya makanan kita terpilih atau semuanya? Terpilih. Pilihnya yang enak, daging, sayur yang enak-enak, yang tidak enak dibuang. Betul atau tidak? Maka kita akan over di ini. Betul tidak? Gusti Allah Bapak Ibu menciptakan bumi dengan segala isinya, dengan beraneka ragam tumbuhan, dengan tujuan satu. Semuanya adalah obat kita. Saya ulangi. Semua tumbuhan di bumi yang tumbuh di atas bumi itu ciptaannya Gusti Allah, setuju atau tidak? Betul. Diciptakan dengan tujuan atau tidak? Semua pasti diciptakan dengan tujuan kan? Keterbatasan manusia saja untuk menelitinya belum sampai level itu. Tetapi percayalah, semua ini adalah obat. Kendalanya satu, kita inilah yang milih-milih makanan sesuai dengan enaknya lidah kita. Enak itu cuma 8 cm gitu Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Enaknya 8 cm, usus kita bisa panjang hampir 3 meteran sampai 5 meter. Itu isi gak enaknya, kasihan dia itu. Tetapi satu, kalau kita mau sehat, berarti semuanya harus kita makan. Gara-gara kita milih-milih makanan dan yang enak-enak itu pasti gurih. Betul enggak? Manis. Betul kan? Terus habis itu ya gurih dan manis lah minimal. Karena gurih itu terdiri dari manis dan asin. Saya tambahlah di sini asin. Coba dari 3 rasa ini, gurih berarti ngandung lemak. Penyakitnya apa? Kolesterol. Manis ngandung gula. Penyakitnya apa? Diabetes. Asin jadi apa? Hipertensi dan asam urat. 3 penyakit ini disebut penyakit ibunya penyakit. Kalau 3 ini ada di dalam hidup kita, sistem kita sudah tidak seimbang. Maka penyakit-penyakit lain muncul. Terlalu asin, ginjalnya masalah. Terlalu pahit, hatinya masalah. Terlalu manis, pankreasnya masalah. Kalau sudah 3 organ filter ini bermasalah, yang lain-lain ikut semuanya. Kalau sudah ikut semuanya, saya jamin sudah punya penyakit seumur hidup. Jadi kalau begitu, penyakit itu pilihan atau tahu-tahu datang. Untuk sakit diabetes Bapak Ibu butuh waktu 20 tahun minimal. Saya ulangi ya, untuk sakit diabetes itu butuh 20 tahun. Sakit asam urat bisa 15 tahun. Sakit kolesterol bisa 15 tahun. Untuk cuman kepingin sakit. Sudah ada di sini yang pernah sakit asam urat? Sudah. Serangan ke berapa? 14. Apanya Pak 14 Pak? Kadarnya 14. Kadarnya asam uratnya 14 Pak, urinnya. Gini, serangan asam urat itu bertahap Bapak. Pertama yang sakit jempol kaki kanan, biasanya kanan dulu. Sembuh sendiri, tidak usah diobati. 6 bulan berikutnya kiri. Setelah kiri sakit tangan kanan. 6 bulan lagi. Setelah itu tangan kiri. Nah, sudah kalau 4 ini sudah jadi, sakit lagi kalau tidak minum obat, seminggu pun tidak sembuh. Almarhum. Bukan almarhum. Pernah nggak sakit asam urat sih? Gerak tidur aja sakit atau tidak? Pincang kan? Kalau kita sama gitu, apakah Bapak Ibu punya bakat asam urat atau tidak? Nanti pulang dari sini beli emping 1 toples.
makan 1 jam atau 1 hari dia langsung habiskan semuanya. Kalau Bapak Ibu memang tidak punya bakat, masih sehat semuanya, besok pasti bahagia. Tetapi setelah habis 1 toples, besok tahu-tahu pagi saya kok aku tidak bisa digerakkan ya. Saya cek dulu tangannya gini semua. Tekuk mepet semuanya. Bukan ditekuk begini Pak, ini aja, jari atasnya aja. Oh sudah banyak ya yang kaku 1, 2, nah itu tidak bisa ditekuk. Tidak bisa ditekuk. Nah, saya ngecek asam urat kolesterol cuma dari sini aja. Jadi kalau Bapak Ibu sehat, begini ini loh, mudah atau susah sih? Sebentar saya mau tanya, kenapa begini ini mudah atau susah sih? Kalau orang sakit, ini susahnya kita ampun. Ada nggak jarinya ini ditekuk gini kadang-kadang ceduk gitu? Sudah, kalau sudah siap-siap ceduk jadi puasa ini punya bakat asam urat. Tobat. Loh, kalau sudah tahu mau sakit terus dibiarkan, itu namanya orang bebal. Tolong sebelum sakit diobati. Penyakit ini Bapak Ibu, ibunya penyakit ini Bapak Ibu, ini sebelum sakit tolong diobati. Seandainya diabetes nih, diabetes itu ciri paling utama, paling gampang itu haus yang over. Kok hausnya over sampai sangat kehausan. Terus yang kedua, setelah hausnya over Bapak Ibu, kalau yang laki-laki lemah, Manunya. Mr. P-nya. Terus yang ketiga, yang paling sering lagi, ngantuan. Ngantuknya jam 9 sampai jam 12 loh. Ngantuk ada jamnya itu kan hebat. Tahu kenapa ngantuknya kok jam 9 sampai jam 12? Tapi pernah mikir nggak kenapa orang diabetes ngantuknya jam 9 sampai jam 12? Kok ada jam 2 gitu? Kalau jam 2 kan memang wajib tidur siang, betul ya? Kenapa ngantuknya jam 9 sampai jam 12 begitu? Tubuh kita ini Bapak Ibu dirancang oleh Tuhan, dirancang oleh Gusti Allah, tidak boleh sakit. Saya ulangi, tubuh kita ini dirancang tidak boleh dan tidak bisa sakit. Kalau kita sakit itu salah kita sendiri. Bahkan beberapa orang ekstrim kanan ngomongnya kalau kita sakit itu berdosa terhadap diri sendiri karena tidak bertanggung jawab. Tubuh kita milik kita atau titipan? Setuju atau tidak? Barang dititipi kalau dirusak itu yang salah yang dititipi atau yang menitipi? Nanti kalau Gusti Allah tanya, kenapa tubuhmu yang tak titipkan ke kamu kok kamu rusak? Serius dong, tapi jangan mikir ke sana terlalu jauh gitu. Bertaninya aja belum. Besok kalau bertaninya sudah, semua sudah bisa produksi sendiri, baru pertanyaan itu akan muncul. Jadi Bapak Ibu, kenapa orang diabetes itu jam 9 hingga jam 11 dia pasti ngantuk? Alasannya satu. Jam 6 sore tubuh ini melakukan kalkulasi. Seluruh kebutuhannya dikalkulasi. Kurang apa? Kalau seandainya jam itu menyatakan gula terlalu tinggi, maka yang dilakukan tubuh akan ada 2 rasa. Yang pertama rasa haus dan yang kedua rasa kencing. Jadi orang diabetes itu minum dan kencing, minum dan kencing. Itu adalah usaha tubuh menjaga gula darah seimbang. Sehingga sebelum jam 12 malam seluruh kotoran harus keluar. Supaya apa? Ketika bangun tidur kita akan bisa berkata tubuh kita baru kembali. Selalu baru setiap pagi. Jam 4 pagi sampai jam 5 pagi, kalau masih ada sisa semua dibuang.
Ketika gula tinggi, terus bujang ini dibuang, berarti apa yang terjadi? Kurang atau lebih? Kurang. Ketika dia kurang, kita makan pun jam 6 sampai jam 7 pagi, ini tidak akan cukup untuk kesini karena prosesnya belum jadi. Sehingga jam 9 kita pasti ngantuk. Efeknya, karena apa? Tubuh bilang, tolong istirahat dulu sebentar. Kita lagi benar-benar tubuh. Itu sistem tubuh Bapak Ibu. Tidak perlu kita ajari. Karena itu saya sampai bingung. Bagaimana dulu Gusti Allah itu menciptakan sistem otak kita ini sangat sedemikian detail. Kekurangan kita saja yang tidak bisa mengikuti alurnya. Tapi kalau kita sudah tahu sistemnya seperti ini, berarti yang kita butuhkan apa jam-jam ini? Makanan-makanan yang bagus untuk menunjang. Kemudian yang kedua, kalau tahu rekapitulasi itu jam 6 sore, berarti kita harus menyiapkan supaya tubuh kita dalam kondisi balance, seimbang. Sehingga kita sehat. Perlu makanan-makanan. Makanan-makanan ini Bapak Ibu yang harus kita sediakan. Makanan terbagus untuk diabetes, saya kasih contoh namanya ketela rambat, warna kuning. Ketela rambat itu warnanya banyak atau tidak, Pak? Ada apa saja? Ungu, kuning, putih, terus oranye, betul ya? Saya minta maaf, kenapa ketela saja nggak dapat maju? Tapi pernah berpikir nggak kenapa ketela rambat aja nggak dapat maju? Punya fungsi masing-masing dan semuanya diciptakan dengan tujuan. Yang kuning untuk diabetes, yang ungu untuk sakit CA, cancer, yang manis untuk anak-anak, madu, tahu ya? Madu. Yang putih untuk siapa? Untuk semua orang. Jadi ketika kita sudah ketemu makanan yang berbeda-beda, tugas kita sekarang milah makanan. Karena itu saya minta tolong di dalam sehat ini, setiap keluarga punya lahan 3x3 yang saya sebutnya dengan nama Kihol Garden, lubang kunci. Dari tempat ini Bapak Ibu kita akan memulai semuanya. Dari tempat ini kita menyehatkan keluarga kita. Kalau kita hitung 3x3 itu ketemu berapa? 9. Satu keluarga isi 4 orang, dikurangi jalan 1 meter tinggal berapa? 2. Berarti satu orang itu butuh berapa meter? 2. 8 dibagi 4. Saya minta maaf. Riset saya tertinggi Bapak Ibu di sini. Ternyata orang selalu berkata, saya tidak bisa bertani karena saya tidak punya lahan. Bohong. Kenapa saya katakan bohong? Bukan tidak bisa, males. Karena apa? Tempat tidur kita saja itu minimal pasti 1x2, betul atau tidak? Sudah. Ada nggak tidurnya yang kurang dari 1 gitu? Cuma setengah meter itu ada nggak? Pasti satu kamar itu minimal 3x3 minimalnya, tempat tidurnya 1x2 minimalnya. Kalau berdua berarti 2x2 atau 9, berapa lah? 180x2. Artinya apa? Untuk hidup kita butuh 2 meter. Yang keren lagi 1, untuk mati juga butuh 2 meter. Paham di sini? Lepas tanah 2 meter itu untuk apa? Kalau Bapak itu tidak baik-baik saja kondisinya, Bapak itu sudah sakit asam urat, kolesterol, diabetes, minimal 3 penyakit ibu ini ada dalam tubuh kita. Dan saya minta maaf sebelumnya, untuk tingkat RT-nya Bapak Ibu, kenal enggak? Kenal enggak kira-kira? Satu RT kenal enggak?
Tahu kan minimal? Kalau dari satu RT yang sakit asam urat, kolesterol, diabetes ada nggak? Semua atau separuh kira-kira? Hampir semua. Kalau usia di atas 50 tahun sudah jamin ya hampir semua. Kalau saya berguru Bapak Ibu, begini, seandainya sakit asam uratnya semua sakit, prajurit itu bisa nggak sakit asam urat? Terus pas nembak nggak bisa gini-gini gitu gimana? Jangankan gitu, pakai baju saja. Susah nggak? Sudah pernah nggak yang mandi begini aja nggak bisa? Coba sih angkat tangan kanannya dulu. Lurus kan? 1, 2, 4 yang kurang sehat. Tempelkan di telinga. Perjuangan enggak? Oh telinganya sampai miring lah. Nempelkan di telinga kita aja gampang atau susah Bapak Ibu? Coba turunkan ganti yang satunya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang susah nempel ke sini kalau yang kiri pasti masalah di jantung. Kalau yang kanan masalah di apa kira-kira? Di saraf kejepit. Tadi kemarin waktu perkenalan saya lihat beberapa orang sakit saraf kejepit Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tenang ya, kita akan ajari semuanya walaupun sambil lari ya. Karena waktunya cuma 3 hari. Nah, di sini ini adalah laboratorium kita. Kalau sudah tahu, saya ini sudah bakat di jantung, saya kurang baik. Cirinya jantung baik, tangan kiri di atas itu tidak bisa nempel ke telinga. Kalau nempel ke telinga lurus begini ini, rasanya kayak tidak enak. Yang kedua, ketika dipakai lari, 100 meter aja bisa muntah, ngos-ngosan. Itu berarti jantung kita lagi trouble. Ketika jantung kita lagi trouble, jangan sekonyong-konyong beli obat jantung. Tanamlah dulu tanamannya, kacang panjang. Tanamannya mudah atau susah? Mudah. Mudah. Yang kedua, seledri. Tahu seledri? Tahu. Yang ketiga, mentimun. Syukur-syukur kita punya buah namanya belimbing. Belimbing buah ya, belimbing bintang. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau syukur-syukur bisa tanam kenike. Nah, ini adalah tanaman obatnya. Kalau ada bakat diabetes, salah satu ciri luka tidak sembuh-sembuh. Terus habis gitu kakinya sering kadang-kadang kebas kesemutan. Kalau tangan yang kebas itu masalah di otot bahu. Ada yang sering kalau naik motor tangannya kebas. Nah, pertanyaannya satu, usia berapa? 64. Kalau 60 saya toleransi. Kalau usia 25 tahun kalau naik sepeda motor gila gini itu sudah hobinya pasti makan yang kerupuk gitu. Itu pasti Bapak Ibu minta maaf lehernya sering gantung. Nah, obatnya itu adalah itu. Dan saya minta maaf, untuk sakit butuh waktu bertahun-tahun. Terus mau sembuh butuh waktu 2 hari. Itu bohong atau tidak kira-kira? Nalar sama-sama. Untuk sakit, dulu ketika Bapak Ibu usia 12 tahun, makan kerupuk setiap hari, sakit kolesterol enggak kira-kira? Dan baru sakitnya kan setelah di atas umur 20 tahun. Betul atau betul? Ketika sudah sakit, artinya kok sakit ini untuk mengobati pembuluh darah kita ini Bapak Ibu, butuh waktu 10 tahun. Untuk mengobati, untuk merusak. Terus sekarang mau bersih-bersihnya butuh waktu 2 hari. Iya, kalau kita kasih kawat di sok-sok-soknya masa mungkin. Terus yang kedua, obatnya apa ini loh obatnya?
diapakan? Dimakan. Loh Pak, kalau mau obatnya gini kan nggak sembuh-sembuh. Ya jangan kepengen cepat sembuh. Mau main namanya kepengen sehat. Bisa paling tidak butuh waktu berapa? 1 hingga 3 tahun. Ketika saya punya pasien, Bapak Ibu tanya ke saya, Pak Bayu, orang sakit diabetes, sakit sudah 10 tahun, tanya ke saya, Pak, kalau saya kepingin sembuh total, butuh berapa lama? Saya jawab 3 tahun. Kalau Bapak Ibu dengar, pabrik obat, jual obat, sembuhnya 3 tahun. Berarti obatnya bagus atau jelek? Jelek. Betul atau tidak? Saya bilang ke dia, Bapak kepingin menyenangkan telinga atau kejujuran? Pertama kali Bapak Ibu, ketika saya ngomong gitu, pasien itu semua ninggalkan saya. Tapi saya selalu bilang ke pasukan saya, siapa yang jujur, siapa yang benar, semua pasti kembali. Betul atau betul? Pasien saya 1.200.000 orang lebih. Dan saya lah satu-satunya pabrik obat yang paling senang tidak jualan obat. Kalau saya kepengen kaya, paling gampang. Seandainya obat saya los, produksi saya los, cari uang 100 M per bulan itu terlalu mudah. Saking aja karena saya masih di Indonesia, takut kaya. Mantap. Takut dapat surat cinta. Surat cintanya perpajakan itu minta bunganya yang indah-indah, Bapak Ibu. Paham maksud saya ya? Ya. Bagaimana dari konsultan pajak? Apa? Penangkalnya, biar gak usah bawa bunga gitu Pak. Gak bisa Pak, harus bawa bunga mawar merah Pak. Surat cintanya pajak itu bawanya surat mawar apa? Bunganya bunga mawar merah Bapak Ibu. Tahu maksud saya Pak? Ya. Suatu tanda Karena cinta. Di Indonesia jangan jadi orang kaya. Biar gak dapat surat cinta. Caranya jadi orang apa? Orang jujur. Siapa yang kepengen jadi kaya kemarin di sini? Saya kasih teorinya supaya tidak berurusan dengan surat cinta. Caranya saya, ketika Bapak Ibu punya penghasilan supaya tidak kena pajak, salah satunya apa? Direinvestasikan di bidang yang sama. Saya lompat sedikit. Level Bapak Ibu nanti kan buat 1.500 nih. Betul kan? 1.000 penghasilan paling sedikit kan sekarang sudah bukan 1.500 terus terang. Sekarang jadi dulu 1.500. 1.500 ini tahun 2008 sampai tahun 2014 saya buatnya. Sekarang saya mau tanya, sekarang 2000 berapa? Makanya ini sekarang pun ganti, ada yang 15, ada yang 1025 karena tahunnya 25. Berarti 1.000 meter bisa menghasilkan berapa? 25 juta. Beberapa tempat di Indonesia yang di kota-kota, ada dari kota di sini? Lahannya di kota ada? Ya. Ini bisa sampai level ini. Asalkan di kota. Nanti saya akan tunjukkan trik menjualnya. Nah, supaya Bapak Ibu tidak jadi orang kaya, saya kasih trik. Ketika sudah berhasil satu, pendapatan sudah ada atau belum? Tolong buat lagi satu. Namanya reinvestasi. Terus yang kedua ini tambah satu, karyawannya. Terus yang kedua, ketika sudah berhasil, kembangkan lagi 2. Siapa yang kepengen jadi guru dalam hidupnya? Ada 2, 3. Siapa yang kepengen kalau mati ada yang mendoakan terus menerus? Sampai kapan? Ciptakan anak. Dan siapa yang kepengen punya pasif income? Tidur saja uang mengalir. Semua. Tapi tolong. Ada tolongnya.
Kalau kepengen pasif income bukan dengan deposito, itu salah. Kalau kepengen pasif income bukan buat kos-kosan, itu juga salah. Kalau kepengen pasif income dan terus-menerus, baik pahalanya dapat, baik pendapatannya dapat, ciptakan anak-anak perusahaan. Pak, perusahaan satu aja belum punya anak. Anak-anak perusahaan. Bapak Ibu belajar di sini. Siapa yang pengen punya pabrik? Tanpa modal. Nah, itu. Iya. Saya minta maaf. Saya mengajari Bapak Ibu dari tanpa modal. Karena kita akan menghadapi pengangguran 70%. Percaya nggak kalau pengangguran nanti sampai 70%? Saya. Semua akan digantikan oleh AI dan robot. Satu bidang yang belum berhasil sampai hari ini dan tidak akan mungkin berhasil, pertanian digantikan AI. Kita tetap akan belajar kemudian. Tetapi percaya, dua bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, Bapak Ibu. Walaupun AI semua bisa berobatnya, AI bisa buat rancangan programnya. Kita juga nanti mudah-mudahan ya kita dikasih. Nanti program pertanian ini kita sudah, teman saya kemarin yang saya review itu Bapak Ibu sudah membuat aplikasinya. Jadi setiap hari jobdesk kegiatan itu AI sudah buatkan. Jadi yang pimpinan proyeknya dia cerita, Pak, hari ini tugas saya 72 kegiatan. Kelompok sana apa, AI yang kerja. Jadi yang buat program AI, berarti kita sudah diperintah siapa? Jadi kita ini guru kita itu AI nanti. Ya walaupun AI-nya kita yang buat duluan. Nah, karena itu saya minta tolong. Ketika sudah mulai buat ini, goal kita adalah 1005. 1005 yang pertama, tolong dibuat. 1005 pertama ini Bapak Ibu sebenarnya adalah obat penyakitnya Bapak Ibu. Aneh kan? Kenapa obatnya Pak ada di sini? Yang pertama, kita mencari sendiri. Pak, saya ini sudah direktur, masa disuruh nyambung. Percayalah, tidak peduli jabatan Bapak Ibu apa, semua orang butuh bergerak. Daripada golf, gini aja. Betul atau tidak? Golf sama nyangkut bedanya apa sih Bapak Ibu? Sama-sama pakai stick. Sticknya golf itu kan begini, kan gini dong. Nah kan gini dong. Dipakai nyangkul ya nggak susah. Kalau sticknya nyangkul kan keren. Ini lebih lebar lagi. Biar harus ini punya dari kamera. Terus yang kedua, kalau Bapak Ibu kepengen sehat harus bergerak. Jangan ceritanya saya sudah jadi bos terus saya diam, saya jamin 100%. Ketika kita duduk manis di kursi empuk dan tidak bergerak, penyakitnya yang datang. Kenapa penyakitnya yang datang? Kalau sudah level tambah tinggi, maka yang enak atau yang tidak enak? Coba bayangkan, Bapak Ibu jadi direktur, yang lain makan daging, makan ayam, makan steak, Bapak Ibu makan tahu. Malu tidak kira-kira? Sudah ketahuan. Karena itu bos-bos itu makanya sendiri-sendiri ngumpet supaya takut ketahuan apa yang dimakan. Saya ini menderita dalam hal makanan. Makanannya tidak boleh asin, tidak boleh manis, tawar, tidak digoreng lagi kadang-kadang. Menderita atau tidak? Menderita. Tapi lebih menderita kalau kita sakit. Supaya saya tetap sehat, saya harus menjaga tubuh saya. Yang kedua, kita harus bergerak. 1005 ini Bapak Ibu saya rancang. Ini dirancang dulu ya, bukan asal-asalan ya. Kita bergerak setiap hari 10.000 gerakan.
Bapak Ibu dengar, pernah nonton Facebook, saya dibully habis-habisan gara-gara saya mencangkul. Penontonnya jutaan, tapi dari jutaan itu lebih dari 100.000 pembuli. Jangan tahu berapa kita masih disuruh nyangkul. Betul atau tidak? Anak muda-muda siap nyangkul? Siap dibully? Siap! Tapi nyangkul yang profesional. Kalau Bapak Ibu punya lahan nih, 1,5 meter deh. Kira-kira nyangkulnya sedikit atau sekaligus? Yang umum? Akibatnya apa? Bukan capek, nyari tenaganya nyangkul tidak dapat. Betul atau tidak? Karena semua lagi pada nyangkul. Terus setelah nyangkul, selesai, gara-gara tanah sudah kecangkul semua, kepengen nanam sedikit atau semua? Hasilnya apa? Panennya semua atau tidak? Kalau panennya semua, kita bisa tentukan harga atau tidak? Karena apa? Kalau nggak dipanen ketuaan. Betul atau tidak? Karena itu konsep pertama yang harus kita lakukan. Berbijaksanalah di dalam pekerjaan. Nyangkul kita Bapak Ibu maksimal itu 10 hingga 25 meter. Coba ada yang petani real di sini? Pernah nyangkul Pak? Seandainya nyangkul sehari cuma 10 meter itu pekerjaan berat atau pekerjaan santai Pak? Saya minta maaf Bapak Ibu. Gusti Allah, Tuhan kita tidak pernah nyuruh kita banting tulang. Sakit. Masa tulang disuruh banting-banting? Semua petani ketika pekerjaan dasar disebut pekerjaan banting, tidak. Kerja harus bijaksana. Saya ulangi, kerja harus bijaksana. Karena itu semua penyakitnya petani nomor 1 sakit boyok. Betul atau tidak? Hanya untuk petani loh Bapak Ibu. Saya sampai ajari caranya supaya sembuh dari saraf kejepit. Sakitnya boyok semua akibatnya apa? Buku. Betul atau tidak? Banyak nggak petani yang sudah buku? Buku. Karena apa? Salah kerja. Yang kedua, selalu punya masalah dengan kakinya. Sepanjang malam kakinya nyeri. Sudah ada yang pernah dengar petani kakinya sepanjang malam cepot nyeri terus? Banyak atau tidak? Yang dilakukan beli obat di toko, di warung, penghilang rasa sakit. Akibatnya ginjalnya bermasalah, lambungnya bermasalah. Akhirnya orang sudah susah, kerjanya susah, sakit seumur hidup, beli obat seumur hidup. Manusiawi atau tidak? Saya minta tolong, jadilah pengubahnya. Hentikan konsep ini. Harus dirubah. Besok kalau sakit bilang ke mereka, nggak perlu obat. Sini saya terapi, 1 menit saja selesai. Yang terapi bukan saya, Bapak Ibu. Besok diajari sedikit sama Pak Bambang. Teori 1 menit mengatasi saraf kejepit. Dan itu yang dialami oleh jutaan petani. Karena sakit itu Bapak Ibu, sakitnya di punggung nih, betul ya? Salahnya kan cuma satu, mengkul dan makul dan mengkul, betul kan? Sehingga terjadi sumbatan masalah di saraf tulang belakang. Hasilnya apa? Kaki kanan kiri pasti sakit seumur hidup. 5 tahun, 10 tahun kakinya jadi kecil. Kalau sudah kecil jalannya bungku itu. Tolong hentikan. Dengan cara apa? Buat ini kan. Ini obatnya. Terus
yang kedua, ketika kita kerjanya profesional, kerjanya bijaksana. Nyangkul boleh setiap hari hanya 10 meter sampai 20 meter. Paling maksimal 2 jam. Nyangkulnya juga harus pakai cara. Kemarin yang saya kasih contoh Bapak Ibu, nyangkul di tempat yang tanahnya kalau dicangkul melawan. Kalau dicangkul cing, nah gitu, bengkok sampai cangkul ini. Banyak orang komentar, loh ya tunggu saja nanti musim hujan kan enak untuk dicangkulnya. Padahal nyangkul kita harus tiap hari. Supaya tanah itu bisa dicangkul ya disirami dulu. Setelah disiram, kita gali itu cuma begini. Ini tanah Bapak Ibu ya. Kita gali dulu di sini kurang lebih sekitar 10 hingga 20 cm. Semampu cangkul kita. Kalau nggak mampu dicangkul dari awal, apa yang harus dilakukan? Pakai garpu. Setelah dilubangi 20 cm, kita tidak boleh cuma cukup 20 cm. Akar tanaman sayur itu rata-rata 30 cm. Kalau 30 cm berarti kurang 10 cm. Bagaimana caranya? Digarpu, dibongkar. Terus yang kedua yang paling penting, topsoil itu di bawah atau di atas? Bapak Ibu ingat baik-baik, cara orang petani hari ini mencangkul bagaimana? Seandainya buat bedengan, apa yang dilakukan? Dibuat di selokan, dibuat di atasnya ya. Berarti yang ditaruh di atas topsoil atau bukan? Ya gimana bisa subur? Oh nyangkulnya aja salah. Yang ditaruh di atas adalah topsoil. Caranya gimana? Keruk ini pindah di sini. Setelah di sini jadi lubang nggak ini? Yang papannya dibongkar. Setelah dibongkar dia kembangnya, betul atau tidak? Kasih papan di sini. Yang ini pindah ke sini. Yang lubang tadi diuruk sama sebelahnya. Lubang lagi, digeruk, digarpu lagi, maju lagi, maju lagi. Lubang terakhir kan ada lubang di sini, betul atau tidak? Yang gundukan di sini pakai argo dipindah ke sini. Kerjanya susah atau enggak kalau begini? Rumit atau tidak? Tolong, ini hartanya Bapak Ibu. Nyangkul ini setahun sekali saja. Jangan ganti tanaman dicangkul, boyoknya enggak kuat. Nyangkul itu setahun hanya sekali, cukup. Setelah dicangkul semuanya selesai, ini tanah kan sudah jadi gundukan, betul atau tidak? Tanah ini berongga atau tidak? Berongga. Dalamnya berapa? 30 cm. Tolong kalau diinjek Bapak Ibu langsung padat. Betul atau tidak? Peraturan pertama, karena ini kerja keras harus dijaga. Kalau nanam dengkulnya jangan ikut. Apalagi kalau ibu-ibu sambil duduk-duduk di situ, waduh. Kalau ini diduduki Bapak Ibu ini gini loh, keras. Kalau sudah keras air nggak masuk, udara nggak masuk. Ini harus dalam kondisi rongga, paus, udara masuk. Setelah dibuat begini Bapak Ibu, ini kan butuh mikroba. Tanaman itu bukan butuh pupuk yang langsung. Pupuk langsung itu tidak bisa diurai oleh tanaman. Tanaman itu perlu yang disebut dengan nutrisen yang bisa diserap oleh akar tumbuhan. Yang kita butuhkan di dalam tanah namanya mikroba. Contoh yang paling konkret. Sekarang ini Bapak Ibu, siapa yang pernah tanam padi atau lihat petani tanam padi, ada enggak? Apa keluhan petani hari ini? Pupuk ditambah hasil naik atau tidak? Bentar, dengarkan kata-katanya. Pupuk ditambah hasilnya akan naik atau tidak? Kenapa kok tidak bisa? Bukan keropos.
Begini ceritanya. Ingat baik-baik, tanaman dikasih pupuk itu bukan makanannya. Yang membuat makanan itu bisa diserap oleh tanaman namanya mikroba. Kalau tanah kita kondisinya asam, tanah kita sudah keras, tidak ada bakterinya, kasih pupuk berapapun dibuang. Tanamannya bingung, loh mana makananku? Mikrobanya juga bingung, kita ini kekurangan pasukan. Kita kekurangan stok orang. Kenapa kok begitu? Tanahnya asam. Kalau tanah asam berarti hanya bakteri asam yang bisa hidup di situ. Bakteri asam itu pengurai. Kalau tubuh kita, Bapak Ibu, di mana tempat kondisi paling asam? Lambung. Lambung tugasnya apa? Menghancurkan, mengurai. Bakteri di sini adalah bakteri penghancur. Keluar dari lambung, masuk ke usus besar. Di sini ada satu kartu, Bapak Ibu. Panjangnya cuma tidak lebih dari 1 cm. Ini bisa mengubah bakteri asam menjadi bakteri basa. Hanya numpang lewat, hanya basa yang hidup, yang asam balik, tidak boleh masuk. Kalau yang asam ini sampai masuk ke sini, maka tubuh kita langsung jadi asam semuanya. Ciri-cirinya, saya kasih tahu dulu, biar tahu konsepnya. Siapa yang BAB-nya 2 hari atau 3 hari sekali? Ada atau tidak? Baik, Ibu ya. Harusnya BAB itu kan sehari 1 kali atau 2 kali? 3 kali. Atau 3 kali maksimal. Kalau lebih dari 10 kali diare. Tapi kalau BAB-nya 3 hari sekali, maka yang terjadi di usus terakhir ini, di saluran kolon ini, akan terjadi penyerapan ulang. Saya ulangi ya, akan terjadi penyerapan ulang. Akhirnya kotorannya jadi keras. Paham maksud saya? Kenapa kok terjadi keras? Karena terjadi reabsorption. Sampai akhirnya keluar jadi potong-potongan sampai habisnya isinya. Tapi minta maaf, ketika ini terjadi, maka yang diserap bukan lagi makanan, tapi racun. Ciri-ciri orang yang BAB-nya tidak lancar, ya pertama, harusnya dia tambah kuat, tapi lemah, sering lelah. Terus yang kedua, saya minta maaf sekarang, kulit jadi cenderung gelap, karena ada racun jadi reduksi. Kemudian yang ketiga, yang paling berbahaya satu, kalau terjadi penyerapan terus-menerus, bakteri perut akan berubah. Kalau tidak gemuk jadi kurus sekali. Efek dominonya bisa sakit AB. Karena itu saya minta tolong, floranya harus dijaga sama dengan tanah kita. Kalau tanah kita bakterinya bakteri asam, maka yang terjadi adalah tidak bisa dilakukan penyerapan sempurna. Karena itu orang berlomba-lomba, dikasihlah kapur supaya pH bisa 6 sampai 7 di pH netral. Karena kalau di pH netral itu di sini ada asam, ada basa. Semua bakteri ada, bisa miliaran bakteri. Nah, ketika di pH ini Bapak Ibu, maka bakteri akan hidup. Salahnya satu, mereka berpikir kita harus dalam kondisi basah. Terus pertanyaan kedua, bakteri basahnya dari mana? Bakteri di sini di lambung sama di usus berbeda. Karena itu cara kita di BSF, ketika setelah dicampur, kita harus tambahkan bakteri lokal dengan pengembangan pembenah tanah. Pembenah tanah itu memulihkan kembali struktur tanah.
Yang membuat basa itu apa sih? Bukan dolomit, bukan abu, tetapi oksigen. Siapa yang tinggal di Kalimantan? Ada Kalimantan. Pernah tahu lahan gambut? Lahan gambut itu asam atau basa? Asam. Kenapa lahan gambut itu asam? Padahal tahu nggak gambut itu apa, Bapak Ibu? Humus kompos, fosil. Coba bayangkan, kompos yang direndam air, maka berubah jadi sangat asam. Tanaman hidup di situ kuning mati. Supaya kompos ini bisa hidup, dia perlu dinaikkan. Ini air di sini, tanahnya di sini, ini akan menjadi kompos. Yang membuat dia kena air, oksigen, maka terjadi kehidupan. Dan menjadi tanah yang paling subur. Saya matur Bapak Ibu, kalau di Kalimantan, Sumatera, yang udaranya gabut, itu Bapak Ibu sudah hidup di atas kompos. Syaratnya cuma satu, naikkan dan beri udara. Nggak usah diberi kapur, nggak perlu. Kalau diberi kapur sekalian tambah pasir, jadi corak. Tambah keras. Yang membuat dia pH-nya naik ketika dia dinaikkan. Kemudian yang kedua, bisa juga diberi air. Makanya masyarakat-masyarakat yang tinggal di hutan, yang nomaden, hobinya satu, bakar hutan. Dan Bapak Ibu lihat pengalaman mereka. Pernah tahu pengalaman mereka? Orang bakar hutan itu, selesai bakar hutan, dikerjain maksimal 2 tahun. Setelah 2 tahun tanahnya subur atau tidak? Tidak, ditinggal lagi. Bakar hutan lagi. Betul kan? 2 tahun di sana, pindah lagi. Bakar hutan lagi. Setelah itu kembali lagi ke tanah yang pertama, dibakar lagi. Sehingga mereka hanya mengharapkan tanah selalu baru. Siapa yang membuat baru? Roh. Betul atau tidak? Ditanami jagung, ditanami padi, pertama bagus, terus jelek. Betul atau tidak? Setelah jelek ditinggal, yang tumbuh apa? Rumputnya bagus atau tidak? Kok bisa? Ayo alasan. Rumput itu tanaman atau bukan? Benar tanaman? Kurma kan? Bapak itu tidak pernah tanam kan? Saya Pak pernah Pak tanam rumput pakcok gitu kan? Dan herannya lagi satu, kalau tidak dipupuk tidak subur. Mau nanam rumput aja susah kok Bapak Ibu. Betul atau tidak? Tetapi rumput liar pasti subur. Dan yang hebatnya satu, coba berpikir waras, berpikir nalar. Kalau kita tanam padi, jagung di tanah yang sama, Bapak Ibu, panen satu tanpa apa-apa ya. Ini saya konsep nomaden yang ada di hutan. 1, 2, 3, pasti tidak subur tanahnya. Betul kan? Cirinya tanaman semakin pendek, buah semakin kecil. Tapi kalau ini ditumbuhi rumput liar, rumputnya tambah subur atau tidak? Yang pupuk siapa? Jangan bilang Allah ya. Kalau jagung yang pupuk siapa? Masa kita katakan, oh jagung tanamannya manusia, yang tanggung jawab manusia gitu. Karena rumput jangan Allah, yang tanggung jawab Allah gitu. Jangan Bapak. Begini cerita. Kenapa Gusti Allah tanamkan rumput buat Bapak Ibu? Rumput itu ditanam nggak sama alam kira-kira? Diizinkan tumbuh nggak sama Gusti Allah? Kenapa harus ada? Saya minta maaf. Rumput itu adalah masalah terbesar di dunia pertanian. Betul atau tidak?
Cara paling sombongnya manusia, gunakan herbisida. Siapa yang sudah hobi gunakan herbisida? Semua sudah banyak, tambah banyak atau sudah habis rumputnya? Masih sebentar, malas sama-sama. Rumput disemprot dengan herbisida, mati atau tidak? Habis atau tidak? Habis. Setelah habis diapakan? Dibakar kan? Harusnya sudah habis belum? Tapi kenapa tumbuh lagi? Dan yang keren satu, tambah subur. Betul atau betul? Bapak Ibu, saya minta maaf. Bapak Ibu sedang jadi korbannya cuci otak. Yang paling kaya berarti perusahaan apa? Yang produksi herbisida. Dulu satu macam cukup untuk mengatasi satu rumput, betul atau tidak? Sekarang kalau Bapak Ibu nyemprot pakai 2 macam atau 3 macam? Rumput ini dulu hanya satu macam yang terkenal mereknya, punya Amerika. Setelah itu ini nggak bisa, ini terlalu lama. Tambah lagi 2, tambah lagi 3. Yang hebat satu, dosisnya sudah ditambah, pupuknya tambah subur. Betul atau tidak? Percayalah, kalau mau buat perusahaan seperti ini Bapak Ibu, semakin lama semakin tinggi kebutuhannya. Dan yang keren lagi satu, selalu dibutuhkan, betul atau tidak? Makanya mereka akan terganggu sekali kalau seluruh petani sadar. Jadi kan bisnis makin menguntungkan, betul atau tidak? Makanya perusahaannya pasti jadi raksasa semuanya. Berapa juta hektar yang menggunakan. Kenapa organik harus dibunuh? Karena salah satunya mengganggu yang punya uang dunia. Karena itu saya minta supaya tidak cepat-cepat kita dimatikan, jangan besar-besar, kecil-kecil aja, tapi organik. Organik itu hidup. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu rumput itu apa sih? Rumput itu jelas tidak akarnya di tanah. Sebentar, saya ulangi. Jelas tidak akarnya rumput itu di tanah. Jelas tidak dia mengambil mikroba, mengambil unsur hara dari tanah. Berarti kandungannya dia itu mengandung, anggaplah ya, unsur makro dan mikro dalam tanaman tidak? Pasti atau tidak? Dengarkan kata-kata ini. Orang ketika buat pupuk pertama kali, dia selalu bingung dengan namanya bahan. Saya dulu ngajari pupuk Bapak Ibu, buat pabrik pupuk tiap desa di 50 kota. Saya ulangi, sebelum ada pelatihan ini, saya buat konsep, membuat pabrik pupuk di tiap desa di 50 kota. Hari ini Bapak Ibu kalau katalis saya beli, betul kan? 4 tahun, 5 tahun lalu, setiap desa ini saya kasih katalis 1 ton. Katalis lokal. Karena visi saya setiap kepala desa dan kelompok taninya punya pabrik pupuk. Tahu alasan mereka. Pak, tidak punya kencing kambing. Masa kencing kambing aja kita harus urus ya Bapak Ibu. Tidak punya kencingnya sapi, karena sapi di sini tidak ada yang pakai plesteran. Saya sampai bingung kadang-kadang. Apa yang salah? Mindset. Sekarang yang kalau di tingkat dasar dan saya katakan ini adalah pupuk terbaik. Asal Bapak percaya. Pupuk terbaik itu berasal dari rumput. Dan percayalah, rumput yang tumbuh di tempat Bapak itu adalah terbaik buat tempatnya Bapak Ibu. Karena itu kita harus membuat pabrik-pabrik pupuk yang jago kandang.
Setiap daerah berbeda-beda, setiap lokasi berbeda-beda. Ini konsepnya. Gimana kan rumputnya Pak? Saya kasih contoh. Bapak Ibu pernah tanam cabai atau tanam jagung atau tanam apapun? Di bawahnya tumbuh rumput atau tidak? Pernah lihat jagung yang kena tanaman cabai yang kena fusarium atau patek atau apa gitu? Rumputnya diserang patek enggak? Rumputnya kena pelangi fusarium tidak? Kok bisa? Loh, kan ini tanaman cabai, rumputnya kan di sini tuh Bapak Ibu. Fusarium ini nyerangnya di mana? Akar. Harusnya akarnya rumput jadi satu nggak dengan cabai ini? Loh, kenapa kok tahu ini akarnya cabai aja diserang? Kenapa kok bukan akarnya rumput yang diserang? Paham maksud saya di sini? Bapak Ibu pernah tanam sayur? Pernah dimakan ular? Rumputnya dimakan ular juga enggak? Loh, kenapa? Ini kangkung, Bapak Ibu ya, ini rumput, betul ya? Yang dimakan kenapa kok kangkung? Kenapa rumputnya enggak dimakan? Manusia kan kadang-kadang pikirnya sulit. Ini karena tanaman saya aja dimakan, betul atau tidak? Karena rumput tanamannya Gusti Allah dijaga. Saya minta maaf. Obat terbaik seluruh tanaman adalah rumput di sekitar. Kalau begini ceritanya, pupuk terbaik dari rumput, pupuk terbaik dari tanaman itu, obat terbaik dari rumput di sekitar tanaman itu, bahan bakunya bingung atau tidak? Kalau tidak usah beli online, cari riba, cari tembakau, cari yang tidak ada di daerahnya Bapak Ibu. Ikuti teori ini dan buktikan. Caranya seperti ambil rumputnya, difermentasi. Nanti dan besok Bapak Ibu akan belajar semua ilmu dasarnya fermentasi, buat pupuk dan semuanya. Saya minta tolong dilakukan. Maka yang terjadi Bapak Ibu dengan program ini, seluruh obat, seluruh pupuk Bapak Ibu bisa buat sendiri secara gratis. Kenapa kita harus membangun semua gratis? Supaya kita sampai di level fondasi yang tidak bisa dihancurkan lagi. Salah satu konsep di dalam mengubah peradaban bangsa, Bapak Ibu, seandainya seluruh petani sadar bisa buat pupuk sendiri-sendiri semuanya, bisa buat obat sendiri-sendiri semuanya, bisa buat bibit sendiri-sendiri semuanya, saya minta maaf, dihancurkan lewat apa? Ada Pak menghancurkannya lewat harga. Saya minta maaf kalau semuanya cuma jadi pemulung, semuanya cuma gratis, harga bisa perang atau tidak? Cita-cita saya, mumpung Thailand lagi perang sama Kamboja, ya serius, itu keuntungan bagi kita Bapak Ibu. Kalau mereka lagi perang nggak mikir pertaniannya, betul atau tidak? Kesempatan kita membangun pertanian kita supaya berhasil di tingkat fondasi. Setelah berhasil di tingkat fondasi, harga kita mahal atau murah? Ingat baik-baik, 3 tahun ini semua harga akan hancur. Jadi, siapa yang kuat bertahan, dialah jadi pemenang. Cara kuat bertahan, hiduplah menderita. Jadi dulu, paham maksud saya? Sampai fondasi ini terbentuk.
Setelah fondasi ini terbentuk, Bapak Ibu akan berdiri. Tunggu. Ketika masa hancur, goal saya hanya satu di masa 3 tahun ini. Cukupkan keluarga Bapak Ibu tanpa kekurangan apapun. Minimal makanan sehat ada, semua ada. Untuk jual, untuk ekspansi agak ada, perkuat basic. Tapi yang kedua, kalau basic kita sudah kuat, Bapak Ibu punya fondasi, saya jamin 100%. Ketika angin itu naik, maka Bapak Ibu langsung cepat sekali mengejar ke atas. Dan disitulah kekuatan Indonesia di bidang pertanian. Kita bisa kalahkan Vietnam, kita bisa kalahkan Thailand, kita bisa juga kalahkan Cina di dunia pertanian. Kenapa saya optimis kita bisa kalahkan mereka? Yang pertama, matahari kita tidak berbiaya. Bapak Ibu punya matahari yang terus bersinar dari pagi sampai sore. Saya belum pernah lihat mataharinya Indonesia tutup kecuali matahari department store. Betul kan? Matahari kita hidup terus. Jamnya pasti hampir rata-rata 8 sampai 10 jam kena matahari. Dan itu adalah kelebihan kita. Yang kedua, tanah kita adalah tanah yang subur. Loh Pak, tanah kita sudah tandus, tidak apa-apa, itu masih sekarang. Tahu sekarang? Sebentar lagi kalau dihidupkan, dia akan hidup. Tinggal menghidupkan ulang. Kemudian yang ketiga, tenaga kita masih banyak, Bapak Ibu. Dan ini yang paling ngeri bagi saya. Indonesia penduduknya banyak atau sedikit? Kalau kita tidak bisa jadi produsen, maka kita akan jadi konsumen. Ayo kita nalar sama-sama. Siapa yang punya tanah di samping rumahnya nganggur, ada yang tidak? Kalau banyak. belanja tidak tiap hari, masih beli ya? Enggak, belanja sayur enggak dari tukang sayur. Hebatnya petani Indonesia itu satu. Pekerjaannya apa? Petani. Tanamnya apa? Sayur. Sayurnya beli atau tidak? Ya beli dong tiap hari. Hebat atau tidak? Apa yang salah? Bukan otaknya. Jangan otak dulu. Yang salah satu. Tanamnya ini Bapak Ibu sekaligus. Kalau panen pas panen kacang panjang sampai muntah makan kacang panjang. Betul atau tidak? Masalahnya panennya cuma 3 hari, 27 harinya makan apa? Beli ya. Saya minta fondasi yang kita bangun nomor 1 cukupkan untuk keluarga kita. Kenapa sih harus kita cukupkan keluarga kita? Apapun yang mengeluarkan uang dari diri kita harus di stop.